Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nova Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Islam Sibil Ilmu. NIM saya 221091. Ini buku yang terkaitnya. Ya, di sini untuk daftar isinya. Selanjutnya, syarat-syarat dan langkah dalam pembuatan tesis. Langkah-langkah dalam pembuatan tesis: memilih sponsor atau pembimbing, lamanya kerja, memilih suatu topik dan pokok, menyelesaikan tesis. Selanjutnya, memilih satu pokok untuk tesis. Melihat banyaknya tesis yang diselesaikan tiap tahun, ribuan sarjana dihasilkan tiap tahun, yang lebih dulu harus menyelesaikan tesisnya. Rasanya makin lama, makin sulit menemukan suatu masalah yang belum diselidiki. Akan tetapi, kita tak usah khawatir akan kehabisan problema. Dalam ilmu sosial, misalnya, adanya macam-macam variabel mengenai waktu, tempat, lingkungan, masyarakat, dan lain-lain menyebabkan perlunya penelitian yang terus-menerus. Banyak orang yang buta masalah, yakni yang tidak sanggup melihat adanya suatu problema. Ada calon sarjana yang sangat mengharapkan agar pembimbinglah yang menyodorkan suatu masalah padanya. Masalah itu harus masalah yang benar dirasakannya sendiri. Dengan demikian, ia akan lebih didorong oleh motivasi yang intrinsik untuk memecahkannya, dan tidak sekedar menyelesaikan tesisnya untuk memenuhi syarat memperoleh gelarnya. Dan sudah sepantasnya seorang sarjana mampu melihat, menemukan, dan merumuskan masalah-masalah dalam bidangnya. Karena itu, perlulah saudara membiasakan diri menemukan masalah dalam hal-hal yang sedianya dianggap biasa. Dengan sendirinya, setiap calon harus mencari masalahnya dalam bidang spesialisasi masing-masing. Tentu saja dapat pula kita mengulangi percobaan atau penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya untuk membantah, melengkapi, atau membenarkan. Di samping hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, kami masih ingin menambahkan bahwa dalam memilih suatu pokok untuk tesis, kita harus pula mempertimbangkan keadaan dan suasana sosial kita. Selanjutnya, kami akan menguraikan tentang cara membuat tesis pada IKIP Bandung untuk memberikan contoh yang konkret. Oleh sebab IKIP khusus ditunjukkan kepada pendidikan guru serta perbaikan pendidikan. Pokok-pokok tesis dengan sendirinya harus dari bidang pendidikan. Contoh-contoh yang kami berikan di sini adalah sekedar memberi saran-saran ke arah mana dan dalam lapangan-lapangan mana dapat jadi problema-problema yang dapat dijadikan pokok bagi tesis. 1. Ilmu jiwa serta perkembangan anak dan pemuda. Oleh sebab dalam pendidikan sangat perlu diketahui sifat si pelajar. Setiap penelitian yang mendalam tentang anak atau pemuda dan perkembangannya dapat dianggap sebagai sumbangan kepada pendidikan. Kebanyakan buku ilmu jiwa yang dipakai di sini didasarkan atas penyelidikan anak-anak yang berkebudayaan Barat. Fakta-fakta mengenai anak Indonesia sendiri dapat diperlukan untuk dijadikan bahan bagi ilmu jiwa anak Indonesia. Penyelidikan dalam lapangan ini bermacam-macam coraknya, seperti A. Mengenai sifat-sifat umum dari anak-anak. Misalnya, bagaimanakah tinggi, berat, kekuatan, dan sifat-sifat jasmaniah lainnya di daerah tertentu di Indonesia. Apakah macam-macam permainan di berbagai daerah? Berapakah usia rata-rata di tiap-tiap kelas di berbagai daerah? Hal-hal apakah yang menimbulkan rasa takut pada anak? Tahayul-tahayul apakah yang dipercayai anak-anak dan sebabnya? Bagaimanakah taraf inteligensi pada bermacam-macam usia di berbagai daerah di Indonesia? B. Cara mendidik anak. Apakah peranan ibu dalam pendidikan anak? Apakah peranan bapak? Apakah peranan saudara-saudaranya, bibi, paman, dan neneknya? Alat-alat disiplin apakah yang digunakan dan yang manakah yang berhasil? Pada usia berapa tahunkah anak-anak tidak diberi lagi minuman dari ibu? Dan dengan cara bagaimana? Apakah pengaruh keluarga besar pada anak? Apakah beda anak sulung dengan anak-anak lainnya? Apa sebabnya? Perbedaan apakah yang terdapat dalam pendidikan anak-anak di berbagai daerah? Kesulitan pendidikan apakah yang lazim terdapat di berbagai daerah? 2. Sosiologi pendidikan.
Hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan anak adalah antara lain struktur masyarakat, adat istiadat, norma-norma, dan cita-cita masyarakat. A. Struktur dan hubungan keluarga. Siapakah berkuasa dalam rumah tangga? Ibu, bapak, atau anggota keluarga lain? Bagaimanakah besar keluarga dan apakah pengaruhnya terhadap anak-anak? B. Hubungan antar kelompok. Prasangka apakah terdapat di antara berbagai kelompok masyarakat dan apakah yang dapat dilakukan di sekolah untuk memberantasnya? Kelompok-kelompok sosial apakah terdapat dalam masyarakat kita dan apakah pengaruhnya terhadap pendidikan? Pengaruh-pengaruh apakah yang dialami Indonesia dari kebudayaan asing? Bagaimanakah menilainya dari sudut pendidikan? C. Pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Bagaimana pola pertumbuhan penduduk dan apakah pengaruhnya terhadap rencana pendidikan kita? Hingga manakah luas perpindahan penduduk di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesatuan nasional serta pendidikan? T. 3. Filsafat pendidikan. Ahli filsafat pendidikan menunjukkan arah kemanakah anak-anak harus dibimbing. Ia menghubungkan tujuan dan usaha pendidikan, cita-cita nasional, serta menilai aliran-aliran dunia, dapat pendapat ilmiah, dan pengetahuan-pengetahuan baru dalam rangka tujuan pendidikan. 4. Penilaian dan pengukuran dalam pendidikan. Kalau hendak kita ketahui intelijensi seorang pada suatu saat atau struktur pribadinya, atau hingga mana seorang menguasai bahan pelajaran tertentu, kita harus dapat menilainya dengan menggunakan alat-alat pengukur yang teliti seperti tes. Alat-alat yang diperlukan antara lain tes intelijensi dan pembawaan, tes hasil belajar, alat penilai pribadi, alat penilai proses dan hasil pekerjaan, sistem-sistem penilaian. 5. Metode dan alat mengajar penyelidikan komparatif. Untuk mempertinggi efektivitas pekerjaan guru di dalam kelas, sangatlah perlu mengadakan penyelidikan tentang metode-metode dan alat-alat mengajar dalam berbagai situasi sekolah yang berbeda kepada anak-anak dari macam-macam usia. Metode mengajar. Apakah kelebihan atau kekurangan metode ceramah dibandingkan dengan metode kelompok guna mencapai tujuan tertentu? Bagaimanakah tugas sebaik-baiknya yang dapat diberikan dalam suatu mata pelajaran tertentu? Apakah murid-murid lebih berhasil mencapai suatu tujuan bila mereka diturut sertakan menentukan tujuan itu, atau kalau lebih baik hasilnya bila guru saja yang menentukannya? Cara manakah yang terbaik untuk mempelajari sains dari buku dengan sama-sama tanpa demonstrasi dan percobaan-percobaan? Cara manakah terbaik untuk mengajar murid bekerja efisien pada proyek kelompok? Cara manakah terbaik untuk mengajar pemakaian asing secara aktif, banyak memberi latihan lisan serta percakapan-percakapan dalam kelas atau menitikberatkan bacaan. B. Alat-alat pelajaran. Dalam lapangan-lapangan manakah diperlukan bahan bacaan baik untuk murid-murid maupun guru? Manakah sebaiknya mempelajari sejarah langsung dari buku atau dalam buku cerita? Lebih baiklah ilmu bumi dipelajari dengan memberi bacaan-bacaan ataukah memberi waktu secukupnya membuat macam-macam peta? 6. Pimpinan sekolah. Masih banyak soal-soal yang dihadapi oleh mereka yang ditugaskan memimpin sekolah dan guru-guru di Indonesia ini yang belum ada jawabannya. 7. Pendidikan sebagai anggota suatu profesi atau jabatan. Tiap guru termasuk anggota suatu profesi jabatan. Hal ini membawa tanggung jawab untuk menghormati serta mempertahankan etika jabatannya. Ia harus bekerja ke arah perbaikan pendidikan dengan bekerja sama dengan teman sejawatnya. 8. Pendidikan guru. Tujuan IKIP ialah mempersiapkan guru-guru untuk SPG atau yang mendidik guru untuk SD dan SMP atau SMA. Selain dari itu, IKIP juga bertugas untuk menyiapkan anggota-anggota staf pengajarnya sendiri. Jadi tujuan utama ialah perbaikan metode-metode pendidikan guru. 9. Pokok-pokok lain. Apakah yang kami kemukakan di atas hanya saran-saran mengenai pokok solusi atau tesis yang mungkin dapat dipilih? Masih banyak lagi masalah-masalah lain, akan tetapi dengan contoh-contoh itu kami harap telah kami tunjukkan ke arah manakah dapat dicari pokok-pokok yang mengandung sumbangan yang dapat diberikan oleh seorang calon sarjana kepada dunia pendidikan kita. Calon sarjana tentu saja bebas memilih pokok lain asal saja mempunyai corak dan tujuan seperti pokok-pokok yang kami sarankan di atas.
Demikian pula seorang calon sarjana dalam lapangan ilmu lainnya seperti ekonomi, hukum, kedokteran, sastra, psikologi, kimia, dan lain-lain seharusnya dapat mencari masalah-masalah dalam masing-masing yang dapat dijadikan pokok penyelidikan dalam skripsi, tesis, atau disertasinya. Kemudian mempertahankan bahwa suatu tesis penting. Di dalam tesis, si pengarang misalnya seorang calon sarjana pendidikan harus lebih dahulu menguraikan dengan jelas apa sebab pokok yang dipilihnya. Itu penting bagi pendidikan di Indonesia. Untuk itu ia harus menjelaskan untuk siapa pokok itu penting dan apa pengaruhnya terhadap pendidikan jika keterangan-keterangan dan bahan-bahan baru yang diberikan oleh tesis itu dipergunakan. Mari kita misalkan seorang calon sarjana merancang suatu studi tentang metode mengajarkan ilmu kimia di sekolah lanjutan di kota-kota Jawa Barat. Dalam bab pertama, tesis diharapkan akan diterangkannya apa sebab penyelidikan itu penting. Selanjutnya, membatasi dan merumuskan problema atau topik. Suatu kesulitan yang dihadapi oleh calon sarjana pada taraf pengulangan ialah merumuskan dan membatasi problema itu. Dalam bab 14, telah kami sarankan beberapa kemungkinan untuk dijadikan pokok tesis. Saran-saran itu masih berbentuk pertanyaan umum. Dalam bentuk itu, masalah itu masih terlampau umum dan belum dapat diselidiki dengan teliti. Contoh 1, seorang calon memilih pokok. Kesulitan apakah terdapat pada kelakuan anak-anak di sekolah kita dan bagaimanakah guru-guru menghadapinya? Contoh 2, seorang calon lain memilih pokok berbedakah norma-norma kelakuan yang dikenakan oleh orang tua golongan atas kepada anaknya dibandingkan dengan golongan bawah. Contoh 3, calon lain memilih sebagai pokok penyelidikan pertanyaan umum yang berikut. Apakah karya wisata oleh murid-murid biologi dapat dipertanggungjawabkan bila dibandingkan waktu dan usaha dengan hasil-hasil yang dicapai? Selanjutnya, memilih metode untuk menyelidiki suatu masalah. Bukanlah tujuan kami dalam kitab penuntun ini untuk membahas segala macam metode riset atau metode penelitian, atau menguraikan baik untuk metode itu. Tujuan kami adalah terutama menunjukkan perhatian calon kepada cara menghadapi hal memilih metode penyelidikan yang sesuai. Dengan menelaah keempat contoh yang berikut, kita lihat proses berpikir yang dijalani oleh calon sewaktu memilih suatu metode penelitian. Contoh 1, calon memilih pokok hingga manakah comprehensive high school seperti terdapat di negara lain praktis bagi Indonesia. Contoh 2, seorang calon sarjana memilih masalah untuk mengajarkan ilmu alam kepada murid-murid SMP. Metode apakah yang paling bermanfaat? 1, metode ceramah serta demonstrasi oleh guru ditambah dengan bacaan oleh murid sebagai tugas rumah, atau 2, metode ceramah dan demonstrasi oleh guru dan dengan memberi tugas kepada murid-murid untuk melakukan percobaan di rumah dan membuat laporan tentang hasil percobaannya. Contoh 3, seorang calon memilih sebagai pokok tesisnya. Bagaimanakah membuat suatu kertas dan pensil tes untuk menentukan dalam waktu 1 jam kesanggupan anak-anak SD membuat hitungan dan memecahkan soal-soal. Contoh 4, seorang calon sarjana memilih pokok jabatan manakah yang paling tinggi dalam pandangan murid-murid SMA dan jabatan manakah yang paling rendah. Masalah yang terletak dalam bidang sikap sosial ini penting bagi SMA untuk diselidiki oleh sebab murid-murid sudah barang tentu akan memilih jabatan yang mereka junjung tinggi walaupun dalam jabatan itu tidak ada kebutuhan akan pegawai baru. Lanjut, uraian dalam metode penelitian. Dalam bab tesis mengenai metode yang dipakai oleh calon menjalankan penelitiannya perlu diadakan dengan teliti setiap langkah dari prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh calon. Dalam bab 17 telah kami berikan garis-garis besar 4 metode untuk memecahkan suatu masalah. Calon akan lebih jelas melihat bagaimana isi bab itu agar pembaca memahami metode penelitian itu sepenuhnya. Contoh A, kita mulai saja dengan tesis mengenai konstruksi tes untuk matematika karena tesis ini dapat diselesaikan dalam 2 bab. Pokok tesis membuat tes matematika yang dibakukan untuk murid-murid sekolah dasar. Bab 1, belumnya tes matematika yang dilakukan
Satu, pentingnya peranan matematika dalam pengajaran dasar dan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, cara-cara guru-guru menilai kemajuan anak dalam matematika. Tiga, keuntungan tes yang dibakukan untuk menilai kemajuan matematika pada anak. Empat, hasrat mengarang untuk membuat tes serupa itu dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh tes. Bab 2, cara membuat tes, mengumpulkan tujuan-tujuan pelajaran matematika. 2, menilai setiap tujuan menurut pentingnya. 3, menentukan jenis item di dalam tes, jumlah item dari tiap jenis. 4, membuat penunjuk-penunjuk untuk tes dan bentuk tes sehingga mudah dipahami oleh murid, mudah diperiksa dan ditafsirkan guru. 5, mencobakan tes itu pada kelompok kecil murid untuk mengetahui kekurangannya. 6, memperbaiki kekurangan-kekurangan tes. 7, mentensil tes atau sebuah contoh dimasukkan ke dalam tesis sebagai lampiran. 8, rangkuman isi bab. Bab 3, metode membakukan tes. 1, metode memilih sampel murid-murid yang akan dites, jumlah dan tempat murid. 2, metode memberikan tes pada murid. 3, metode mengolah hasil tes atau berisi tabel-tabel untuk menunjukkan hasil anak-anak dalam tiap kelas. 4, rangkuman isi bab. Contoh B, mari sekarang kita selidiki ketiga bab pertama dari tes mengenai penghargaan murid-murid sekolah lanjutan terhadap jabatan tertentu. Judul tesis, penghargaan murid-murid sekolah dalam lanjutan terhadap 25 macam. Bab 1, pendahuluan, bermacam-macam jabatan berlainan penghargaannya di dalam mata orang. 2, pengaruh penghargaan suatu jabatan bagi dunia pendidikan. Orang tua mendorong anak-anak untuk mencapai jabatan tertentu dan untuk suatu jabatan terlampau banyak murid belajar sedangkan untuk jabatan lain terlampau sakit. C, untuk memperoleh kedudukan yang terhormat murid-murid memilih jurusan pendidikan yang tak sesuai dengan kesanggupannya. D, sekolah mungkin dapat mempengaruhi pemilihan jabatan oleh murid dengan menimbulkan penghargaan untuk jabatan-jabatan tertentu. 3, bahan mengenai penghargaan jabatan-jabatan di negara lain seperti Amerika dan Rusia. 4, usaha umumnya untuk mempelajari soal penghargaan jabatan dalam tesis ini. Dan 5, rangkuman isi bab. Bab 2, menyusun angket. 1, macam-macam metode yang dapat digunakan untuk menyelidiki masalah ini. Sebab-sebab, maka dipilih metode angket. 2, angket-angket yang dipakai dalam penyelidikan di negara lain. 3, cara memilih jabatan yang akan diselidiki. 4, petunjuk tentang pelaksanaan angket ini. 5, percobaan pendahuluan dan perbaikan angket. 6, bentuk angket terakhir atau contoh angket itu dipilih di dalam tesis. 7, rangkuman isi bab. Bab 3, melaksanakan angket. 1, cara memilih murid sebagai sampel. 2, jumlah dan tempat murid yang dicobakan. 3, waktu dan tempat angket. 4, orang yang melaksanakan angket dan cara melaksanakannya. 5, kesulitan yang ditimbul sewaktu melaksanakan angket dan jalan mengatasinya. Dan 6, rangkuman isi bab. Contoh C, rangkum umum dan bab yang pertama dari tesis mengenai 2 metode mengajar ilmu alam bersamaan dengan yang atas, sebab pertama membentangkan lapangan masalah serta latar belakangnya. Judul tesis, penyelidikan eksperimental tentang manfaat 2 macam tugas pekerjaan rumah dalam mata pelajaran ilmu alam. Bab 1, metode mengajarkan ilmu alam. 1, garis besar mengenai langkah-langkah dalam mengajar. A, menentukan Nimentan, merumuskan tujuan. B, memilih metode dan bahan. C, menilai kemajuan anak-anak ke arah tujuan. 2, penelitian singkat tentang metode dan bahan pelajaran ilmu alam pada tingkat SMP. Mempelajari metode-metode penelitian yang terdapat dalam majalah profesional tentang efektivitas bermacam-macam metode. 3, mempelajari tugas pekerjaan rumah sebagai cara mengajarkan ilmu alam. 4, tinjauan singkat tentang metode yang akan dipergunakan untuk mempelajari masalah dan mentes atau menguji kebenaran hipotesis. Dan 5, rangkuman isi bab. Bab 2, bentuk eksperimen dan alat-alat penilai. Uraian. 1, uraian tentang bentuk eksperimen dan penjelasan tentang keuntungan dan kekurangan bentuk itu. 2, uraian tentang tujuan pelajaran ilmu alam atau keterangan yang lengkap tentang tujuan itu sebagai lampiran A. 3, uraian tentang cara menyusun tes ilmu alam yang paralel, 1 sebagai pretest dan 1 lagi sebagai tes akhir.
A. Distribusi item terhubung dengan tujuan. B. Cara menentukan kesamaan kedua bentuk tes paralel itu. Di antaranya, 1. Perbandingan item dalam kedua bentuk. 2. Mencobakan kedua bentuk tes dan menghitung hasil rata-rata sebaran, skor, dan kolerasi pada kelas penelitian ini. Dan C. Metode mempersiapkan pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. 4. Rangkuman isi bab. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.